Apa ya, kalau saat itu perjuangan sebenarnya waktu itu kasihan. Sebenarnya aku ninggalin Vanessa, aku benar-benar benci banget sama dia. Cuman aku mikir lagi, Vanessa nggak ada siapa-siapa lagi Bun di Ya aku merinding loh kamu ngomong gitu. Kalau ingat-ingat yang ke belakang nggak kuat aku. Cuman dia salah yang berdiri buat aku pada saat itu. Gak boleh ditemuin juga karena COVID kan. Jadi nggak boleh ada yang besuk gitu. Jadi tiap hari aku mompa dia ngambil dari depan doang gitu. Itu sakit banget rasanya gitu. Welcome back to Jodohku, dan hari ini kita dapat tamu yang wow. Wow, ini ada Vanessa dan Bibi. Gimana kabarnya? Ya begitulah Bunda. Oh gitu. Masih berjuang. Masih berjuang. Hidup itu memang harus berjuang. Terus. Benar. Berjuang terus. Terus sekarang kalian bisa ke Bali ini dalam rangka apa? dalam rangka ngelepas stres ya sebenarnya. Melepas stres ya. Jenuh juga lah. Udah kurang lebih setahun kan nih corona ini. Iya. Oh tuh selama setahun di rumah aja? Bener-bener di rumah aja. Di rumah aja kan aku hamil kan, kemarin hamil terus ngelahirin. Umur berapa sih sekarang? Sekarang udah masuk 6 bulan. Sekarang udah 6 bulan. Oh, kamu berarti kemarin ninggalin cuma 1 bulan ya? 1 bulan. Wow. Baru ngerasain pas punya anak. Iya. Ya, Aduh kan? itu terberat sih Bu. Iya kan. Jadi nggak bakalan mau masuk lagi. Nggak mau amit-amit. Cukup ya. Nggak mau. Tapi Kasihan aku tuh sempet apa ya? Maksudnya kan ngikutin juga gitu berita-berita kan, kita sekarang udah di medsos, berita tuh gampang banget buat dilihat lah gitu. Kamu tuh kuat banget ya jadi perempuan ya. Gitu maksudnya ya dibalik mau itu kan kita kan kadang nggak pernah tahu mau kesalahan siapapun itu gitu ya, ibaratnya mau salahmu sendiri tapi kok bisa sekuat itu sih gitu. Soalnya nggak ada pilihan lain selain kuat Bun, jadi mau nggak mau itu pilihan satu-satunya. Tapi kamu jujur sempet stres nggak sih di dalam hati kamu? Iya. Maksudnya seorang Vanessa ini kan kelihatannya kayaknya nggak ada stresnya gitu. Pastilah Bon, yang namanya stres yang namanya sedih, sakit hati, pengen bunuh diri, semuanya sudah aku alamin gitu. Ya itu yang membuat aku sekarang bisa menjadi lebih kuat gitu loh. Tadinya mah waduh jatuh bangun sampai depresi, sampai harus ke psikolog. Ya Mas Bibi aja yang nemenin. Di 2-3 tahun perjalanan ini pasti ya. Oh, jadi dia tuh nemenin kamu bener-bener dari awal kamu ada masalah tuh. Iya, dia tahu banget dari sebelum ada kena masalah pun ya emang aku banyak masalah gitu ya. Jadi dia yang nemenin lah, dia tahu lah sakitnya aku. Bentar, kalau kamu bilang aku banyak masalah, kamu tuh gimana caranya menerima seorang Vanessa yang dia bilang tadi banyak masalah? Apa ya, Vanessa tuh buat aku sendiri nih Bun, seni. Itu banyak emang masalahnya, tapi setiap masalah yang kita selesain bareng tuh aku kadang bangga sama diriku sendiri, bangga sama diri sendiri. Lewat Nes yang kayak gitu, kita udah dihancurin kayak gimana pun juga lewat aja yang kayak gitu, udah dihujat orang tua aku nggak setuju, bahkan semua partner bisnisku pun sampai lo ngapain sama dia, ternyata sampai sekarang kita bisa kickback, kita bisa buktiin ke mereka kita nggak perlu bantuan mereka, kita bisa jadi diri kita sendiri, kita bisa jadi lebih baik. Wow, berarti kalian cinta ya? Ya aku cerita semuanya. Nggak, awal gini, flashback ke belakang gitu. Awal kamu berdua ketemu tuh di mana sih? Di sini, di Bali. Oh, pantas Dia nikung temennya Bun. Aku lagi deket sama temennya dia kan. Ini berapa tahun yang lalu nih ceritanya? 3 tahun lalu. 3 tahun yang lalu. Oke, 3 Terus tahun yang lalu. Terus dia Bali tuh. aku lagi deket sama ya sahabatnya selagi dia. belum kawin nggak apa-apa lah. Udah rencana Tuhan tuh kayaknya Bun, jadi cerita gitu. Aku harusnya kan naik pesawat, aku mau ke Bali nih, sahabatku. Bro, aku kalau ke Bali selalu nginep sama sahabatku nih bro. Gue ke Bali numpangnya di itu lo jalan jam berapa? Jam 9 nih, nyampe jam 11, bukain nih villanya, iya. Terus nggak lama dia nelfon. Ini cowok yang udah deket sama dia. Ya gitu sama dia, Bi, tapi gue sama Vanessa Angel nih, nggak apa-apa nggak? Oh ya udah nggak apa-apa, emang kenapa? Bi, tapi lu jangan godain Vanessa Angel ya. Enggak bro, dia udah worried dari Jakarta. Kenapa sih? Aku liatin story-nya. Oh, cakep juga Vanessa lagi. Nih ya. Dia nonton nih takutnya dia nggak enak. Terus ya udah nih aku mau nyampe Bali, flightnya delay 3 jam karena hujan gede.
Nyampe jam 2, ternyata temen gue itu dia hari itu udah banget. Jadi yang bukain inilah jam 2 pagi, pas buka udah semprot parfum wangi. Wangi lagi. Udah tuh ngobrol sampai pagi. Dia pinter. Jadi yang itu udah tepar, udah wangi lalu. banget. Wangi, baju udah mini banget. Hai. Aduh, jadi dia udah tepar Bun, dia bilang, Nes, ada sahabat aku mau datang, aku tepar duluan ya, ntar bukain villanya. Oh iya ya udah, aku bilang gitu. Terus ini nomor teleponnya, kamu telepon aja di mana? Pas di depan, pas buka, ya udah ternyata dia langsung naksir sama aku. Kamu lihat dia pertama kali naksir nggak? Biasa aja sih. Bohong. Semprot parfum juga. Emang aku pakai parfum itu dari pagi. Oke. Terus jadi kamu saling inilah. Ngobrol sampai pagi. Lucu juga nih gitu. Kok nyambung. Akhirnya dia ngomong lah man to man. Terus tapi aku nggak tahu. Gebuk-gebukan dulu nggak kan? Nggak. Oke, akhirnya dia bilang. Oh iya, gue tahu kok Bi, dia lama sekarang balas WA gue dia udah gitu. Oke. Tapi dia situ sempat mulus pacaran apa sempat ada pisah-pisah? 5 bulan ya pacaran ya? Apa 4 bulan pacaran terus aku kena masalah itu. Iya. Oke, 5 bulan pacaran terus kamu kena masalah saat kena masalah pertama gitu. Maksudnya pasti kan nggak mudah buat kamu untuk menghadapi dia. Banyak juga kan katanya aku lihat di pemberitaan bahwa ini pasti ditinggal nih sama pansos, pasti ditinggal lah, pasti apa, dan ternyata kamu membuktikan kamu tetap ada gitu sampai hari ini. Pasti kan tuh ke keluarga kamu sendiri gitu. Apa sih yang membuat kamu sampai ini perempuan harus aku perjuangkan gitu? Apa yang ada di pikiran kamu saat itu? Apa ya, kalau saat itu perjuangin sebenarnya waktu itu kasihan. Sebenarnya aku ninggalin Vanessa, aku benar-benar benci banget sama dia. Cuman aku mikir lagi, Vanessa nggak ada siapa-siapa lagi Bun ya aku merinding loh kamu ngomong gitu. Oh jadi kamu benci kamu benci banget terus kamu tapi kasihan? Iya, aku kasihan dia nggak ada siapa-siapa lagi. Dia cuma satu doang nomor handphone yang dia ingat. Dia nelfonin aku, Mas gimana? Sedih banget masa sih? Segala macem. Iya. Terus ya banyak lah masalah-masalah, dia butuh saat itu juga, saat kasusnya itu juga butuh uang buat bayar lawyer segala macam kan, biayanya juga nggak dikit gitu loh. Jadi ya udah, dia butuh aku di sampingnya dia. Padahal kamu lagi sakit ya? Masa lagi hancur juga kan gitu? Itu aku bener-bener lowest point di hidup aku. Aku bahkan nggak bisa kerja karena wartawan tiap hari ke tokoku. Sampai aku nggak kerja selama sebulan, 40 hari lebih malah. Gara-gara nanyain dia mulu, dia tiap hari nelfon nangis dari wartel kan, Mas aku gimana ya, jangan tinggalin aku ya. Aku bilang sama dia, kita nggak akan bisa terus lagi. Nanti itu kita nggak akan bisa terus lagi karena keluargaku, pasti. Teman-temanku, teman bisnisku udah pada enggak sama kamu, tapi kamu bisa tetap jadi teman aku. Ya adik kakak ternyata ya udah, ternyata sejalannya kita, aku udah kenalan sama cewek ini, cewek itu segala macem, terus nyangkutnya ke aku lagi. Nyangkutnya ke dia lagi. Ya, but people change ya, manusia kan berubah gitu. Kita nggak pernah bisa ngeliat, kadang yang baik ternyata bisa lebih. Betul. Kalau ini udah kelihatan. Pengalaman nih, Bunda pengalaman nih berarti. Bukan, maksudnya ini udah kelihatan nih, tapi hatinya kita nggak pernah tahu gitu kan. Kan kamu bisa nilai begitu sampai akhirnya kamu udah dengan cewek-cewek lain, terus kamu akhirnya bisa balik sama dia lagi. Berarti ada sisi yang mungkin sisi lain dari seorang Vanessa yang mungkin menurut kamu ini harus diperjuangkan di perempuan gitu. Apa sih? Betul, masih banyak Bun. Sebenarnya nggak semua yang dilihat atau diberitain tentang Vanessa nih ada gitu di berita. Itu nggak semua, itu cuma orang mau taunya Vanessa kayak gitu. Yang Vanessa aku tahu ya nggak kayak gitu. Jadi Vanessa tuh penyayang, dia tuh bener-bener care banget kalau sama orang. Makanya buktinya dia sahabatnya banyak banget yang care sama dia saat dia jatuh segala macam. Nggak melulu pemberitaan Vanessa yang buruk-buruk tuh bener gitu tentang dia. Jadi tapi kan yang laku dijual yang buruk. Nah, cuman ya itulah. Jadi aku ngeliat Vanessa di kacamata aku sendiri gitu. Aku nggak peduli orang lain mau ngeliatnya kayak gimana. Selama dia di kacamata aku baik, selama dia di kacamata keluarga aku baik ya. Wow, terus aku tuh lihat kamu denger dia cerita, dia berlinang air mata, dia juga jadi sedih. Apa sih? Enggak, maksudnya kamu ngelihat dia bisa kayak gitu sama kamu tuh apa sih perasaan kamu? Ya luar biasa lah pastinya Bun, karena gak ada lah laki-laki yang kayak dia. Aduh, tisu. Sedih aku. Ya pastilah. Aduh, aku gak kuat kalau ingat-ingat yang ke belakang gak kuat aku. Cuman dia salah yang berdiri buat aku pada saat itu. Tapi maksudnya keluarga kamu sendiri? Keluarga aku pun aja ninggalin aku kok pada waktu itu gitu. Jadi benar-benar ya nggak ada lah laki-laki yang kayak dia. Mungkin itu juga yang bikin dia kasihan kali sama aku ya. Maksudnya kok keluarganya aja ninggalin, maksudnya nggak mau tahu gitu.
Tapi ya itu dia, maksudnya people kan change tadi kata Bunda. Seiring berjalannya waktu ya semua satu persatu membaik gitu. Wow, keren kan. Jadi abis itu selesai masalah dia, gimana cara kamu ngebuktiin orang tua awalnya nggak boleh dong? Nggak boleh, kita Ya sempat kan? Ketemu aja backstreet nggak boleh. diam-diam, kita ketemu diam-diam, pacaran juga diam-diam dari media gitu. Makanya aku sempat bilang aku putus, maksudnya biar mamanya juga tenang karena kan waktu itu rungsing lah ya mama. Pastilah. Ya, Tapi namanya orang tua lah gitu. iya, terus bisa mama akhirnya, tapi udah oke orang tua sama Udah sekarang? oke, alhamdulillah. Malah mama chattingan mulu sama dia. Terus yang pertama kali sampai orang tua kadang saking sayang sama anaknya akhirnya pasti lama-lama akan oke lah gitu. Ya. Tapi pertama kali yang membuat orang tua kamu kayak ya udahlah gitu. Itu kenapa? Karena apa ya, aku tuh bener-bener galau lah saat itu. Aku 3 bulan nggak pulang ke rumah segala macam. Aku udah ngontrak segala macam, aku ngontrak rumah ya kan, udah nggak pengen pulang. Terus akhirnya nyokap, kamu kenapa nih, beda banget, udah nggak fokus kerja sama sekali, udah nggak kepengen. Aku akhirnya ngomong sama mama, kan mama sebelum ke papa aku ngomong sama mama, aku Bibi bener-bener sayang mah, di umur Bibi sekarang Bibi tahu bisa bedain Bibi yang namanya cinta, yang namanya sayang. Bibi sayang sama dia mah, dia bisa merubah Bibi jadi lebih baik. Maupun dia orang bilang dia jelek, dia atau segala macem, dia ngerubah Bibi jadi lebih baik mah. Terus ya udah, nyokap kayaknya ngerti banget saat itu. Ya emang itu pasangan kita itu ngerubah kita jadi lebih baik. Wow, salut buat mamanya Bibi. Nggak gampang jadi orang tua. Bener. Namanya orang tua sih, gimana pasti ingin yang terbaik buat anaknya gitu. Tapi mungkin aja sekarang dengan orang tua kamu kayak gini, merasa pilihannya juga ternyata mungkin Vanessa baik gitu kan. Iya, jadi terus ada cucu, udah ada cucu Udah juga ada kan, cucu juga. jadi beda. Iya, Sayangnya lebih ya beda lah, udah kayak mamaku sendiri. Tapi aku pernah lihat dia dulu sama sekarang sih dia lebih keibuan gitu. Lebih kalem. Lebih kalem. Ya 2021 harus lebih. Udah punya anak tuh pasti udah beda ya, udah punya beda anak. gitu Iya, kan. udah gak kayak dulu lagi. Wow, tapi sekarang kondisi kamu sama kayak keluarga gitu udah oke. Udah Semenjak ada Gala ya, semenjak ada rezekinya. Gala, semenjak aku nikah juga, semuanya membaik sih Semuanya baik, gitu. semuanya berkat lagi. Semuanya mendukung lah gitu. Terus akhirnya aku juga baikan juga sama papa gitu, sudah baik-baik lagi. Ya bersyukur sih, bawa berkah. Intinya berarti pernikahan kalian membawa kebaikan. Betul, Ya itulah kan? yang dicarikan. Terus tapi tiba-tiba udah bagus-bagus nikah, kamu kemarin ada masalah lagi gitu, itu kamu pas lagi sebelum punya anak ya? Lagi Iya, hamil ya? lagi hamil. Tiba-tiba kamu punya baby gitu yang harus kamu tinggal sebulan gitu, rasanya gimana? Aduh, Bun, jangan ditanya. Apalagi waktu itu kan masih nyusuin kan. Jadi tiap hari tuh aku bengkak gitu kan, nggak bisa ngeluarin ASI, itu sedih banget. Tiap hari aku mompa, terus gak boleh ditemuin juga karena COVID kan, jadi nggak boleh ada yang besuk gitu. Jadi tiap hari aku mompa, dia ngambil dari depan doang gitu. Itu sakit banget rasanya gitu. Karena mungkin yang sebelumnya kan belum ada anak, terus sekarang udah ada anak ya Bunda ngerti lah. Kita ninggalin ke kamar mandi bentar aja, anak rewel kan gimana gitu rasanya. Apalagi kemarin sebulan tuh aduh benar-benar masa-masa Kamu terberat merasa aku. udah nggak enak banget ya gitu. Hancur deh. Hancur banget. Kalau bapaknya di rumah gimana tuh kamu? Lebih hancur lagi dia. Aku Aku jujur tinggal. aku lebih hancur lagi, itu lowest point dalam hidupku. Ya, Lowest point mana? gimana? Apa ya, jadi aku jadi lebih menghargai perempuan. Aku menghargai ibuku, menghargai Vanes. Mungkin aku lebih menghargai Bunda juga, semua perempuan yang ada di sini, yang nonton juga. Jadi perempuan tuh gak gampang Bun, berat banget. Aku dulu pas punya anak nih sama dia, kalau misalnya Gala nangis, Nes, anakmu nangis tuh segala macam. Tapi saat dia di dalam Gala nangis, aku benar-benar nggak bisa ngedidik. Ya. Aku aja nge-instastory pelukan sama anakku, orang hujat aku kayak salah terus gitu. Bener-bener nggak ada pedoman gitu buat jadi orang tua yang baik, buat jadi bapak atau ibu sekaligus. Jadi saat Vanes di dalam tuh bener-bener, aku ada anak tapi aku tiap hari kesepian, tiap hari nangis. Karena Gala juga mirip sama Vanes mukanya, jadi gitulah. Tapi kamu bisa melewati itu akhirnya ya? Ya, surprisingly itu caranya Tuhan mungkin. Caranya gimana? Aku juga nggak ngerti, tiap hari tuh Gala Maunya nempel sama aku. Iya. Dia harus ada aku. Jadi mau nggak mau dia harus belajar kan. Dan Gala tuh bener-bener bawa rezeki Bun ke aku. Aku misalnya meeting nih, ketemu orang out of nowhere, Galahan harus aku bawa nih, nggak mungkin aku tinggal kan. Aku nggak enak tinggalin sama Mbak. Aku bawa datang, ngobrol sebentar sama orangnya, lucu ya anak, lucu anaknya.
hari itu deal, terus besoknya itu deal, besoknya deal. Oh ya, rezeki Alhamdulillah, anak. tidak. Rezeki Oke. anak. Setiap anak tuh punya rezekinya masing-masing katanya kan. Wow. Ini kamu bakalan nanti kalau punya apa? Punya anak-anak tuh kamu bakalan bisa jadi cerita ini. Ya. Cerita perjuangan Waduh. kehidupan mama Parah. dan papa gitu kan. Terus sekarang ya artinya di 2021 pasti kalian udah nggak mau lah bermasalah lagi dong. Ya, amin. Pasti Cukup. hidupnya maunya lebih fokus ke anak, ke kerja. Apa fokus terbesar di 2021 buat kamu dulu deh. Apa sih yang mau kamu lakuin kira-kira di 2021 dan di tahun-tahun yang akan datang? Kalau dari kerjaan, aku kan sekarang lagi buka kebab kecil-kecilan, jadi aku mau buka 100 cabang di Wow, 2021 ya, ini. ya. Nanti Kak kirimin ya. Ya, harus cobain. Iya dong pasti. Insya Allah tahun 2022 ya kita pengen pindah ke Bali, aku pengen punya rumah di Bali. Udah Lagi rencana. nabung, Bapak kita lagi lagi nabung emang. Ya, cuman ini emang susah disuruh hemat. harus. Kita mau beli rumah di Karena Bali. kalau enggak nanti Nggak ketemu-temu. Benar. Terus Ya, itu aja sih, pengen punya rumah baru, pengen punya mobil yang gedean karena udah bawa bayi ya ribet itu. apalagi ntar lagi mau nambah lagi. Mau nambah lagi, pengen nambah anak. Itu sih sebenarnya pikiranku, pengen nambah 1 lagi. Sebenarnya 2 lagi, pengen punya 3 anak. Jadi Aduh gawat. Dia pengen 3, kamu pengen berapa? Aduh, di 1 aja belum habis sih Bun. Ntar dulu ya Pi ya. 2 tahun lah jaraknya. Kalau Vanessa sendiri apa? Dengan segala semua yang udah terjadi di tahun-tahun belakang kemarin, ke depan tuh kamu tuh fokus kamu tuh maunya ngapain selain pasti jadi ibu ya? Iya, ya fokusnya enggak, ya kita satu visi lah sama Mas Bibi itu. Emang kita sama-sama pengen nabung, mau beli rumah buat Gala, beli mobil buat Gala. Jadi semua apa-apa yang kita lakuin tuh buat anak gitu Iya. sekarang. Itu orang tua yang benar. Gitu, dan ya harapan aku sih semoga nggak ada lagi orang yang jahat lah sama kita. Itu aja sih. Kenapa kamu bisa bilang nggak ada lagi orang yang jahat? Emang maksudnya kamu sering gitu yang jahatin kamu? Ya nggak tahu ya Bun ya, kita namanya manusia gitu ya. Kadang yang bukan artis aja banyak yang sirik, banyak yang ngomongin, banyak yang tusuk-tusukan dari belakang. Apalagi aku gitu. Jadi ya lebih berhati-hati lagi dalam memilih teman, lebih berhati-hati lagi dalam segala hal lah gitu. Karena justru yang orang terdekat kita malah yang bisa nusuk kita, ngancurin kita gitu. Karena terlalu tahu tentang kita. Betul, karena aku pun sama Mas Bibi tuh orangnya emang bener-bener kayak apa ya, ngerangkul gitu Bun. Orangnya nggak suka berteman, suka ya maksudnya kita too friendly mungkin ya. Jadi orang tuh gampang kalau mau nyerang kita berdua gitu. Ya memang sekarang segala sesuatu harus serba dibatasin sih. Karena udah punya anak juga, nggak bisa terlalu gitu kan. Iya, jadi Kasian ya nanti. itu sih pelajarannya yang bisa aku ambil. Oke, sekarang berarti kamu maunya tinggal di Bali nanti buat Iya, Kalau- impian kita sih impian Iya, kamu kita mau tinggal di Bali. Wow. Kali aja kita bisa tetanggaan Kak. Iya ya. Kamu tapi aku mau nanya deh, sekarang kan cara kamu menghadapi komentar-komentar dari netizen tuh kamu sebenarnya tuh kuat atau kamu tuh kadang ada titik lemah kamu yang kok jahat banget sih atau apa sih? Ada nggak sih kamu kayak gitu? Aku jujur nggak pernah bacain komen sih Bun, malah justru Mas Bibi kadang yang suka emosi gitu. Kalau aku kan ya udahlah bodo amat lah gitu namanya Itu kan kolom makanya komen. dia ini kuat dan bebel. Iya, karena kalau karena aku udah bacain juga badak gitu useless ibaratnya. gitu. Aku Iya, karena bener. aku bacain juga useless buat apa? Iya, Nambah-nambahin sakit hati, Bener. nambah-nambahin pikiran. Itu kayak Mas Anang kayak gitu. Iya kan? Karena masalahnya aja udah segede apa gitu. Terus tambah lagi masalah lo nggak baca komen lagi, itu yang ada penyakit hati, aku jadi sakit gitu. Bisa jadi penyakitan aku jadinya kan. Akhirnya ya udah aku nggak pernah kayak main Instagram tuh paling cuma upload habis itu aku log out Instagramnya. Justru Mas Bibi yang suka mantau komen-komen yang komen-komennya jelek di DM sama dia bikin berantem sama dia gitu Bun. Saking dia sayang banget sama kamu. Iya berarti pas ya. terus lihat deh aku lagi ngajak berantem orang. Hah kenapa? Ini habis ngomenin kamu kayak gini. Aduh Mas ngapain sih diurusin kata aku kan. Hebat Kesel loh, aja. tapi Iya dia malah dia yang aktif ngurusin komen mah dia. Aku nggak pernah bodo amat gitu. Karena memang kamu sampai mau menanggapi kayak gitu, emang kamu apa yang kamu rasain? Gak suka kalau dia digituin orang? nggak suka aja. Kadang misalnya Vanessa ngepost tentang Anak. dia sama anaknya, terus ada aja yang komen jelek gitu, ya udah. Kadang memang gitu, foto kita apa, yang dibahas Komennya apa. nggak gitu. nyambung, Dibahas apa, nggak makanya nyambung. nggak nyambung. Ya kan ada orang tuaku juga, ada keluargaku juga, ada temen-temenku juga baca, kan nggak enak gitu. Mungkin aku dapat pelajaran juga nih di tahun 2020, banyak banget pelajaran bisa aku ambil. Ya tahun 2021 aku nggak pengen lah mereka kayak gitu lagi gitu. Kita stand for our ground ya Nes ya. Nggak mau Iya.
Tapi enggak lah, percaya maksudnya kadang itu kan ya berproses. Kalau kamu bisa menunjukkan di tahun-tahun ke depan, kadang orang tuh apalagi di Indonesia yang aku lihat ya, abis misalnya ada masalah atau kasus, tiba-tiba hidupnya bener gitu, pasti orang-orang akan merubah mindsetnya bahwa oh orang ini udah berubah jadi orang yang lebih baik gitu. Ya kadang itu aja sih, kadang-kadang kita harus cuek sama apa yang terjadi gitu, apa yang nyerang kita harus cuek gitu, karena kalau enggak kitanya akhirnya sakit, Gak usah kamu, kita juga karena ya hatersnya ya juga ada juga kan, terus jadinya minder, nggak pede gitu. Jadi daripada aku ambil pusing, jadi mending ya udah kalau lo suka gue syukur, enggak juga nggak apa-apa gitu. Jadi aku tetap stay aja, jalan terus aja gitu, karena kehidupan kan bakal jalan terus Bun. Kalau akunya stuck, akunya berhenti, aku nggak bisa maju, gimana anak aku nanti gitu. Iya bener. Tapi kamu maksudnya ada pengen balik ke dunia entertain lagi atau kamu mau bisnis ikut sama suami? Aku sih pengennya bisnis ya, capek. Iya. Ya sebenarnya sih pengen jadi bisnis gitu, maksudnya pengen bantuin suami aja gitu, karena ya aku udah capek lah gitu. Cuman kan mau nggak mau aku kan terakhir di dunia ini, nggak mungkin juga aku tiba-tiba hilang gitu kan, pasti kan aku ada terus exposure-nya gitu. Jadi ya paling aku sambil karir juga, sambil bisnis juga gitu. Kalau bisa jalan dua-duanya kan kenapa enggak? Boleh nggak karir lagi? Boleh Dia banget. nggak pernah ngelarang, dia mau bebas aja dia. Gak ada ketakutan kalau misalnya udah kurus lagi, udah apa gitu? Aku malah berharap dia kurus lagi. Terus kita hamil lagi. Hamil lagi. Wow, aku ya ini baru pertama kali kita kan ngobrol-ngobrol gitu ya. Jadi baru ngelihat kalian lah, maksudnya di balik apapun yang pemberitaan gitu, pasti semua orang tuh punya sifat baiknya, sifat buruknya. Kadang ada yang buruknya ketahuan, ada yang enggak. Gitu, ada yang aibnya kebuka lebih cepet, ada yang bisa bertahan gitu. Jadi kita saat ngejudge orang sih sebenarnya menurut aku ya kita coba berkaca juga ke diri kita sendiri kan gitu. Kayak ngeliat sekarang kan banyak kasus macem-macem gitu ya, aduh. Ya intinya harus kuat lah. Benar. Harus Mungkin kuat. ada pesan terakhir buat penonton kita dari Bibi sama Vanessa, apa yang mau disampaikan gitu. Ya pokoknya kalau dari aku sih pokoknya apapun masalahnya dihadapin aja. Ya memang kadang hidup itu nggak semulus seperti apa yang kita pikirkan, seperti apa yang kita mau. Tapi gimana caranya kita untuk menghadapi cobaan itu, itulah yang dilihat sama Tuhan gitu. Tuhan pasti akan kasih hadiah lebih di balik ujian yang Dia kasih. Amin. Ini aku percaya aja sama itu. Ya, aku di videonya nanti dipegang loh. Berarti mereka benar-benar mau benar-benar hidup yang lebih baik. Iyalah. Dan apa? Maksudnya gini, mungkin kasih tahu buat orang-orang. Sekarang kan aku udah punya anak gitu. Mungkin jangan terlalu bicara yang gimana-gimana. Nanti kan anaknya juga bakalan baca. Iya. Ya, gitu. Dan ini kan suka balesin komen nih. Coba mau nyampein apa nggak ke SK DM? Nggak ada sih, belum ada pesan apa-apa. Cuman apa ya, Me? Intinya sih kalaupun misalnya kalau dari kita segi pasangan ya Pia, walaupun misalnya ada salah satu dari kalian misalnya ada masalah gitu ya, kalau bisa jangan ditinggalkan gitu, dilihat juga sisi baiknya dibanding sisi buruknya gitu ya. Nah itu udah terlihat di mereka berdua. Nah itu kunci kita, maksudnya awet sampai detik ini gitu, walaupun cobaannya kayak gimana kan, tapi ya, amin. Orang mau menghina kita kayak apa ya, kayak tabrak aja terus kalau belum sampai bonyok. Ya udah, jadi kalau aja itu gitu. yang harus kalian ingat di saat nanti 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun lagi kalian namanya rumah tangga, itu pasti ada aja. Setiap kali bermasalah tuh ingat itunya. Karena namanya rumah tangga tuh pasti ada up and down. Saat itu tuh ingat loh, ini pernah ini pernah ini gitu. Apalagi kita susahnya selalu bareng. Itu bakal inget terus sih gitu. Kadang kalau ada masalah inget pas susahnya kita sama-sama, jadi nggak mungkin secepat itu juga ninggalinnya gitu. Vanessa tuh cengeng juga ya? Oh, banget tiap hari nangis. Sepanjang dia ngobrol aku jadi pengen nangis juga kan aku nggak cengeng. Bayangin aja Bun, kalapasnya aja orangnya kan bener-bener sadis galak gitu. Bu, maaf Bu. Dia nangis deh, aku tuh nggak kuat lihat anak ini, kasihan dia masih anak kecil ini, Pi. Iya Bu, nitip ya Bu. Dia aja sedih ngeliat Vanessa di situ. Ya perempuan sih. Iya kemarin pas dapat asimilasi tuh ibu kalapasnya nangis gitu ngelepas aku, sebenarnya ibu masih pengen kamu di sini. Jangan dong Bu, aku bilang anak aku kasihan. Iya abis kamu nih apa namanya, misalnya banyak yang sayang sama kamu di sini gitu. Jadi
berat, ibu tuh berat ngelepas kamu, maksudnya pada suka di sini. Aku kan orangnya kan ceria aja gitu. Dia bintang kan. banget di sana Kita pas. ketemuan di luar aja Bu. Iya, terus banyak fansnya aku di dalam gitu. Ntar kan itu asimilasi dadakan kan Bun, nggak dikasih tahu gitu iya, kalau aku iya. bakal pulang hari itu Iya, gitu. iya. Ya karena kan kamu juga ada apa harus punya anak yang masih butuh. Aku nggak dikasih tahu mamanya. sama sekali gitu. Abis senam gitu kan masih keringetan, tiba-tiba dipanggil. Waduh, salah apa lagi nih gue ya kan? Dipanggil ke ruang kalapas itu. Ternyata ada Mas Bibi. Aku kira cuma mau nganter makanan doang. Ternyata ya kamu pulang hari ini. Langsung nangis aku. Aduh, aku bayangin kalau aku jadi di posisi. Aduh, langsung lemes, langsung nggak tahu. Kalapasnya aja nangis pelukan sama dia, kamu jangan nakal lagi nakal ya, lagi jangan ya, sini no, lagi ya. jangan Udah terakhir yang Terakhir. Iya. Kalau kesini lagi kamu jadi kalapasnya aja lah gitu. Wow, oke. Ini ngobrolan bener-bener Deep apa talk. ya? Iya, deep talk dan aku nggak pernah denger bahasan yang kayak begini gitu. Tapi senang banget bisa kalian meluangkan waktu banget buat datang hari ini buat ngobrol-ngobrol. Bibi, Vanessa, thank you banget. Makasih juga Bunda udah Kita, diundang. kita berdoa semoga kamu bisa ya itu jangan ada masalah lagi. Amin. Nggak usah jadi tiba-tiba dengar nggak ada kasus lain tapi tiba-tiba Amin, punya anak amin. lagi. Amin, itu boleh amin, gitu. amin. Beli rumah di Bali. Amin. Itu yang baik-baiknya aja. Paling ntar kita telepon Bun, sebelahnya aku nih. Password wifi-nya apa ya? Numpang dong ya. Mau nitip anak pun gitu. Oke, Bibi, Vanessa, thank you. Thank you, Makasih Bunda. Bun. Like, comment, subscribe. Bye-bye. Bye. Caramu